Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anissa Dwi Santi, Dewi Mulyana, dan Faiza Khairiyah. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan atau menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD mengenai lembar kerja W. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa tujuan pembelajaran Anda? Nah, tujuan pembelajaran menjadi acuan penting yang harus dibuat dan ditetapkan serta dipertimbangkan dengan membuat prioritas pembelajaran berdasarkan kinerja jangka panjang agar siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Nah, menurut Pertiwi dan Rundunowo 2019, tujuan pembelajaran dapat dibuat dengan merumuskan poin-poin penting materi yang ingin dipelajari dan menuliskannya menggunakan kata kerja Bloom dalam sebuah kalimat. Nah, komponen audience, behavior, condition, dan degree merupakan pertimbangan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Audience yang berarti peserta didik yang menjadi subjek belajar. Behavior mengacu pada capaian perilaku khusus pada kompetensi dasar. Condition merupakan usaha belajar yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai perilaku pembelajaran pada kompetensi dasar. Dan degree merupakan kualitas keberhasilan peserta didik yang dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh tujuan pembelajaran yang memuat komponen audience, behavior, condition, dan degree yaitu peserta didik dapat menganalisis permutasi berbeda melalui masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi berbeda dengan benar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran. Nah, konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom. Nah, taksonomi ini mengklasifikasikan sasaran atau tujuan pendidikan menjadi 3 domain atau ranah kawasan yang terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, setiap ranah ini dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Ranah kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan, penalaran, atau pikiran. Nah, Bloom membagi ranah kognitif menjadi ke dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu pengetahuan atau C1, yang kedua pemahaman atau C2, yang ketiga penerapan atau C3, yang keempat analisis atau C4, yang kelima sintesis atau C5, yang keenam evaluasi atau C6. Baik, kita lanjutkan. Aspek psikomotor meliputi yang pertama pandangan, yang kedua menyiapkan, yang ketiga mencontoh, yang keempat membiasakan, yang kelima menyesuaikan, dan yang keenam menciptakan. Nah, sedangkan aspek afektif meliputi yang pertama yaitu menerima, yang kedua memberi respon, yang ketiga memberikan nilai, yang keempat mengorganisasi, dan yang kelima karakterisasi nilai. Nah, kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran tersebut yaitu analisis atau C3. Diharapkan peserta didik setelah melakukan pembelajaran dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dengan unsur yang berbeda. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Nah, menurut kami, karena dengan tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan understanding by design dapat membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan dapat memahami materi tentang permutasi dengan unsur yang berbeda. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4, yaitu tentukan unjuk kerja dari 6 unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik. Adapun unsur kerja pada tujuan pembelajaran yaitu menerapkan dan memiliki gagasan atau perspektif yang dapat dilihat saat peserta didik menganalisis, menyajikan, dan menggunakan gagasan maupun hasil analisis, menangani permutasi dengan unsur berbeda serta menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini contoh kriteria yang akan dinilai untuk dipahami. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan.
Sampai jumpa di video selanjutnya.